Om Swastiastu. Bertemu kembali dalam materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa dalam pertemuan kedua pembagian Astanga Yoga kelas 12 SMA. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian Astanga Yoga, serta manfaat dari pembelajaran adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian Astanga Yoga. Apa yang dimaksud dengan Astanga Yoga? Apa saja pembagian dari Astanga Yoga tersebut? Sebelumnya, marilah kita melakukan perenungan diri yang terdapat dalam kitab suci Yajurveda yang terjemahannya menyebutkan, melalui pengabdian kita memperoleh kesucian. Dengan kesucian, kita mendapat kemuliaan. Dengan kemuliaan, kita mendapat kehormatan, dan dengan kehormatan, kita memperoleh kebenaran. Astanga Yoga terdiri dari dua kata, yaitu kata asta yang berarti 8 dan yoga berarti jalan atau tahapan. Jadi, Astanga Yoga berarti 8 jalan atau tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Adapun pembagian dari Astanga Yoga adalah 1. Yama, pengendalian diri tahap jasmani, niyama, pengendalian diri tahap rohani, asana, sikap duduk, pranayama, pengaturan nafas, pratyahara, penguasaan panca indera, dharana, konsentrasi, dhyana, meditasi, dan 8. Samadhi, yaitu tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan. Yama atau seringkali disebut panca yama brata, yaitu 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Pembagiannya adalah 1. Ada ahimsa, tanpa kekerasan atau tidak melukai, baik dari pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Satya berarti kejujuran atau kebenaran yang sejati. Satya dibagi menjadi 5 yang sering disebut dengan panca satya, yang terdiri dari satya samaya, satya wacana, satya laksana, satya hridaya, dan satya mitra. Yang ketiga adalah asteya, yang berarti tidak mencuri, tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. 4. Ada brahmacharya, yaitu berpantang akan kenikmatan seksual. Dan 5. Aparigraha, yaitu pantang akan kemewahan. Yama atau sering disebut dengan panca niyama brata, berarti 5 pengendalian diri tingkat rohani, di mana pembagiannya adalah 1. Saucha, kebersihan lahir batin, 2. Santosa atau kepuasan, 3. Tapa atau mengekang, ketekunan, dan usaha keras. 4. Swadhyaya, yaitu mempelajari kitab-kitab suci. Dan 5. Ada Iswara Pranidhana, yaitu menghormati penyerahan dan pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Asana.
Asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Sikap duduk ini dipilih dengan baik agar dapat dilakukan dengan waktu yang lama serta mampu mengendalikan sistem saraf sehingga terhindar dari goncangan-goncangan pikiran. Sikap duduk yang rileks atau nyaman antara lain: 1. Silasana, yaitu bersila untuk laki-laki, dan 2. Bajrasana, yaitu bersimpuh untuk perempuan. Posisi asana ini harus diperhatikan di mana bentuk punggung tetap lurus. Asana bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan serta kekuatan otot dan sendi tubuh, memijat susunan saraf pusat di punggung, melancarkan aliran darah, menyeimbangkan produksi hormon, serta membuang racun dari dalam tubuh. Pranayama. Pranayama adalah latihan pengendalian pernafasan. Pranayama mengajarkan pernafasan secara sadar yang dapat mengurangi pergolakan emosi agar dapat bernafas lebih seimbang, tenang, dan mendalam. Pranayama merupakan pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan energi atau prana ke seluruh tubuh. Adapun pembagian pranayama adalah puraka, yaitu memasukkan nafas, kumbhaka menahan nafas, dan recaka mengeluarkan nafas. Semua ini dilakukan dalam hitungan 7 detik untuk menguatkan ketujuh cakra yang ada dalam tubuh manusia. 7 cakra dalam tubuh manusia terdiri dari 1 muladhara yang terletak di pangkal tulang punggung di antara dubur dan kemaluan. 2. Swadhisthana terletak di atas kemaluan. Manipura terletak di pusar. Anahata terletak di jantung. Wisuddha terletak di leher. Ajna terletak di tengah-tengah kedua mata. Sahasrara terletak di ubun-ubun. Pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak akan mempengaruhi pikiran. Indra menimbulkan nafsu kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Pratyahara adalah menguasai rasa, yaitu menarik perhatian dari semua rangsangan yang terdapat di luar dan dapat mengganggu konsentrasi dan mengarahkannya ke dalam diri. Adapun tujuan mendiamkan pikiran dan merupakan pelatihan yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran yang disebut dengan mindfulness. Dharana. Dharana adalah konsentrasi, merupakan tahap awal menuju dhyana atau meditasi. Dharana merupakan kelanjutan dari pratyahara karena pikiran menjadi lebih tajam. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Objek konsentrasi bisa berasal dari dalam tubuh manusia. Bisa juga objek tersebut berasal dari luar tubuh manusia.
Kemampuan pengikut yoga dalam melaksanakan dharana dengan baik akan dapat memudahkan yang bersangkutan untuk mencapai dhyana dan samadhi. Dhyana. Dhyana di sini berarti meditasi. Adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk dalam pikiran dan diri atau the self, dan mulai meniadakan eksistensi tubuh. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek dalam dharana, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan yang nyata dirasakan oleh panca indera. Adapun tujuan dhyana adalah aliran pikiran yang terus-menerus kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui objek dharana. Samadhi. Samadhi berarti tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan. Samadhi merupakan titik kulminasi union atau peleburan antara Atma, diri, dan Sang Brahman, Sang Pencipta. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga. Samadhi di sini terbagi menjadi dua keadaan, yaitu satu, Samprajñata Samadhi atau Sabija Samadhi adalah keadaan di mana seorang yogin masih memiliki kesadaran. Yang kedua adalah Asamprajñata Samadhi atau Nirbija Samadhi adalah keadaan di mana seorang yogin sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya, karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih Sang Hyang Widi. Samadhi adalah pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Demikianlah materi untuk hari ini. Suksema dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.